Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Endang Krisnawati. Di sini kita akan belajar tentang kalkulus integral. Subbab pertama yang akan dipelajari dalam kalkulus integral adalah integral tak tentu. Integral tak tentu biasanya sudah dipelajari ketika masih di SMA. Berikut adalah definisinya. Fungsi f dinamakan suatu antiturunan dari fungsi g pada selang S jika ax g sama dengan f atau f aksen x sama dengan gx untuk setiap x dalam selang S. Jadi maksudnya di sini ketika suatu fungsi f x diturunkan dan hasilnya sama dengan gx, maka f itu bisa merupakan antiturunan dari gx. Selanjutnya, untuk pengintegralan fungsi dapat dinotasikan sebagai berikut. Dan ini adalah sifat-sifat integral tak tentu. Berikut adalah pembahasan dari sifat-sifat sertai dengan beberapa contoh soal. Untuk sifat yang pertama, ini sudah kita pelajari di SMA ya. Jadi yang pertama adalah integral x pangkat n dx sama dengan 1 per n plus 1 x pangkat n plus 1 plus c. Jangan lupa untuk integral tak tentu selalu diikuti dengan c. C merupakan konstanta. Sifat yang kedua yaitu a dx sama dengan ax plus c. Di sini a adalah bilangan sembarang. Untuk sifat yang pertama, ini bisa dikembangkan menjadi sifat lagi yang lain jika x-nya dalam bentuk fungsi. Jadi di sini saya tuliskan integral fx pangkat n dfx, maka hasilnya adalah 1 per n plus 1 sama ya fx pangkat n plus 1. Tapi harus diingat di sini d-nya sudah dalam berupa fx. Jadi nanti harus dibagi dengan turunannya fx tersebut. Berikut adalah beberapa contoh soalnya. Yang pertama, integral 2x kuadrat dx. Integral 2x pangkat 3 itu, bukan 2x kuadrat. Maka hasil integralnya adalah 2 per 4. 4 diperoleh dari pangkat 3 ditambah 1, x pangkat 4. 2 per 4 bisa disederhanakan menjadi 1 per 2, x pangkat 4 plus c. Untuk soal yang kedua, integral x kuadrat plus 3x plus 2 dx. Di sini kita bisa mengintegralkannya satu-satu. Untuk x kuadrat menjadi 1 per 3 x pangkat 3 ditambah untuk 3x jadi 3 per 2 x pangkat 2, sedangkan untuk integral 2 sendiri adalah 2x. Belakangnya diberikan plus c. Untuk contoh ketiga, ini bentuknya mulai agak diperumit. P kuadrat min 4 per P dP. Untuk bentuk pembagian seperti ini, jika memungkinkan untuk dibagi, maka kita akan memisah pembaginya. Jadi di sini P kuadrat dibagi dengan P, kemudian 4P juga dibagi dengan P.
Tapi cara ini tidak bisa dipakai jika penyebutnya memiliki suku yang lebih dari satu. Untuk P kuadrat dibagi P, hasilnya adalah P, sedangkan 4P dibagi P adalah 4. Maka pengintegralkannya menggunakan sifat yang sebelumnya menjadi 1/2 P kuadrat dikurangi 4P plus C. Sekarang untuk latihan soal yang nomor 4. Saya akan memberikan soal yang lebih variatif ya di sini. Jadi akar Y dy, integral dari akar Y dy. Seperti yang kita ketahui, akar itu berarti adalah pangkat 1/2. Berarti di sini bisa diganti jadi integral Y pangkat 1/2 dy. Jadi integralnya 1/2 ditambah 1 Y pangkat 1 plus 1/2 ditambah 1 plus C. 1 ditambah 1/2 adalah 3/2, sedangkan 1 dibagi 3/2 adalah 2/3. Berarti bisa kita langsung tuliskan menjadi 2/3 Y pangkat 3/2 plus C. Untuk Y pangkat 3/2 sebenarnya bisa kita ubah menjadi bentuk akar, menjadi Y akar Y. Nah, seperti ini penjelasannya. Y pangkat 3/2 itu sama dengan Y pangkat 1/2. Y pangkat 1/2 bisa dipecah menjadi Y pangkat 1 dikali Y pangkat 1/2, di mana Y pangkat 1/2 adalah akar Y. Jadi hasilnya bisa dituliskan menjadi 2/3 Y akar Y plus C. Contoh soal selanjutnya. Integral B kuadrat akar B dB. Untuk B kuadrat akar B bisa kita ubah menjadi bentuk pangkat, yaitu 2,5. Di mana 2,5 ini ketika kita ubah menjadi pecahan sederhana, maka jadi 5/2. Berarti integral B pangkat 5/2 yaitu 1 dibagi 5/2 ditambah 1. 5/2 ditambah 1 adalah 7/2. Berarti 2/7 B pangkat 7/2 dB. Maaf, 2/7 B pangkat 7/2 plus C. Di sini karena 7/2 bisa diubah jadi 3/1/2 B pangkat 3/1/2, maka bisa diubah menjadi B pangkat 3 akar B. Untuk selanjutnya, contoh soal nomor 6. Di sini saya akan banyak memberikan variasi contoh soal supaya kalian bisa lebih paham dan kalian bisa stop dan mengulang lagi video-video ini jika kalian memang masih bingung. Untuk soal nomor 6, A pangkat 3 ditambah A kuadrat dikurangi A dibagi akar A, dA. Integralnya adalah, di sini harus disederhanakan dulu ya, karena kebetulan penyebutnya hanya satu suku, maka bisa kita sederhanakan. Berarti A pangkat 3 dibagi dengan akar A. A pangkat 3 dibagi akar A adalah A pangkat 3 dibagi A pangkat 1/2. Pembagian dalam pangkat berarti pangkatnya bisa kita kurangi. Nah, jadinya A pangkat 5/2. Begitu juga nanti dan seterusnya. Berarti itu jadi A pangkat 5/2 ditambah A pangkat 2 dibagi akar A, berarti 2 dikurangi setengah, jadinya 1/2 atau 3/2. Dan A dibagi akar A berarti A pangkat setengah dA.
baru kemudian diintegralkan seperti biasa. Dan hasilnya adalah 2/7 A pangkat 7/2 ditambah 5/2 ditambah 2/5 A pangkat 5/2 dikurangi 2/3 A pangkat 3/2 plus C. Selanjutnya kita melangkah ke sifat yang lainnya, yaitu integral fx pangkat n d fx sama dengan 1/n plus 1 fx pangkat n plus 1. Jadi untuk sifat ini merupakan pengembangan dari sifat sebelumnya. Jadi nanti tinggal di fx-nya itu dibagi dengan turunannya. Berikut contoh-contohnya. Integral 2x plus 4 di pangkat 3. Di sini yang berperan sebagai fx adalah 2x plus 4. Maka integral 2x plus 4 pangkat 8 d 2x plus 4 dibagi turunan dari 2x plus 4, yaitu 2. Kemudian setengah di situ kita keluarkan, jadi setengah dikali integral 2x plus 4 pangkat 8 d 2x plus 4. Di sini yang di dalam pangkat dan yang di depannya d sudah sama, yaitu berupa fx-nya 2x plus 4. Berarti kita gunakan sifat sebelumnya tadi, jadi tinggal pangkatnya ditambah 1, jadi 1/9. 2x plus 4 nya tetap, setengah dikali 1/9 adalah 1/18. Di sini karena nggak cukup, nanti tinggal saya hapus aja yang setengah dikali 1/9, tinggal 1/18, tulis jadi 1. Nah, begini hasil akhirnya. Selanjutnya masih menggunakan sifat itu tadi, berarti integral x dikurangi 5 pangkat 3 dx. Nah, di sini kan masih belum sama yang di dalam pangkat dengan yang di belakangnya d. Berarti tinggal kita samakan, kita gantikan di situ. Jadi x min 5 pangkat 3 d x min 5 dibagi dengan turunannya x min 5, yaitu 1. Jadi 1 tuliskan lagi dikali 1/4 itu didapat dari 1 dibagi pangkatnya 3 ditambah 1, x5 pangkat 4, seperti itu. Soal nomor 3, x plus 7 pangkat 4 dx. Ini caranya juga sama seperti itu tadi, tinggal dx-nya kita ganti jadi x plus 7 kemudian dibagi dengan turunannya dari x plus 7. Ini sedikit berbeda, tapi hanya sedikit sekali, karena depan x-nya sudah merupakan koefisien selain 1. Tapi caranya juga sama, tinggal yang di dalam kurung itu kita gantikan ke tempatnya si dx, jadi d 3x min 2, dan dibagi dengan turunannya. Turunan dari 3x min 2 yaitu 3.
Kemudian tinggal kita integralkan. Ini karena nggak cukup tempatnya, nanti saya tarik. Nah, seperti itu ya. Kalau ganti ke halaman selanjutnya kan nanti kalian nggak bisa lihat prosesnya. Satu per 12 3x min 2 pangkat 4 plus C, itu hasilnya. Lalu untuk soal selanjutnya, yaitu soal nomor 5. Di sini saya akan menambahkan koefisien di depan pangkat. Jadi ada 9 dikali 3x dikurangi 1 pangkat 5 dx. Caranya juga masih sama, tinggal dx nya kita ganti jadi d3x min 1 kemudian dibagi dengan turunan dari 3x min 1, yaitu 3. Tinggal dicoret dengan 9, ini ketemu 3, kemudian diintegralkan jadi 1 per 6 3x min 1 pangkat 6 plus C. Nah, sekarang kita akan melangkah ke sifat lagi yang lain. Ini terbilang baru buat kalian karena di SMA nggak ada. Jadi integral 1 per x dx sama dengan ln mutlak x plus c. Ln itu adalah E log. Nah, bentuk ini juga bisa dikembangkan menjadi 1 per fx dfx. Maka hasil integralnya adalah ln fx plus c. Jadi intinya kalau atas bawah di dx sama di penyebut sama itu bisa diubah menjadi bentuk ln ketika diintegralkan. Ini adalah contoh soalnya. Yang pertama yang gampang-gampang dulu, integral 1 per 2x dx. Nah, ini berarti kan sama aja kita pakai fx, berarti dx nya kita ganti jadi 2x. Dan jangan lupa dibagi dengan turunannya. Atau kita bisa mecah jadi seperti ini, sama aja hasilnya. Jadi setengah ln x plus c. Untuk soal nomor 2, x dibagi x per x kuadrat kurangi 4 dx. Integral dari itu. Nah, sekilas bentuknya sama dengan soal yang tadi, yang sebelumnya. Tapi kalau di sini kita mainnya ke yang berpangkat lebih tinggi, itu kita ubah ke D dengan tujuan untuk mencoret pangkat yang lebih rendah. Di sini kan turunan dari x kuadrat min 4 adalah 2x. Nah, x-nya kita coret. Berarti kita bisa mengeluarkan 2 di situ. Jadi kita dapat 1 per 2 integral dx kuadrat min 4 per x kuadrat min 4. Jadi hasilnya adalah 1 per 2 ln x kuadrat kurangi 4 plus c. Cukup mudah kan? Lanjut untuk nomor 3 sekarang. Nomor 3 soalnya integral dA dibagi 5 dikurangi 3A. Caranya sangat gampang, tinggal dA nya diganti aja. Berarti integral 1 per 5 min 3A D A nya diganti jadi 5 dikurangi 3A. Jangan lupa dibagi dengan turunannya, yaitu negatif 3. Jadi negatif sepertiga bisa dikeluarkan. Dan ini sudah kelihatan bentuknya yang akan diubah menjadi ln.
Jadi D5-3A dibagi 5-3A. Jadi hasil akhirnya adalah negatif sepertiga ln mutlak 5-3A plus C. Selanjutnya, contoh nomor 4. Y kuadrat dibagi Y pangkat 3 min 4 dy. Di sini Y pangkat 3 akan kita ubah menjadi si dy. Jadi kita bawa ke fungsi di situ. Dibagi dengan turunannya, berarti 3Y kuadrat. Nah, dari sini bisa dicoret Y kuadrat dengan Y kuadrat. Jadi hasil akhirnya nanti tinggal 1/3 dikeluarkan, kemudian bentuk lennya sudah terlihat. Sangat gampang. Nah, ini saya tulis pelan-pelan ya di sini, biar kalian nggak bingung, loh ini dari mana. Sebenarnya gampang, tinggal dilihat atas bawah sama, ya sudah, tinggal dibawa aja ke len kayak gitu. Selanjutnya di sini saya akan memberikan tambahan sifat lagi, yaitu integral E pangkat X dx. Ini juga belum pernah kalian pelajari di SMA. Integralnya bentuk awal dan akhirnya sama, yaitu E pangkat X. Jadi E pangkat X itu bentuk ajaib, diintegralkan hasilnya juga tetap dia sendiri. Bentuk ini juga bisa dimodifikasi menjadi E pangkat Fx. Tentu saja dfx. Jadi pangkatnya E itu harus sama dengan si D, begitu intinya. Ini contoh soalnya. Jadi yang pertama, integral E pangkat 3x dx berarti integral E pangkat 3x dx nya kita ganti dx nya kita ganti jadi d3x. Jangan lupa harus dibagi dengan turunannya yaitu 3. Nah, supaya kita bisa mengeluarkan jadi sepertiga integral E pangkat 3x d E pangkat 3x. Sudah sama kan bentuknya? Berarti hasilnya adalah sepertiga E pangkat 3x plus C. Intinya yang dipangkat dengan yang di D itu harus sama bentuk aljabarnya. Sekarang ini integral E pangkat 5x dx. Ini juga sama, dx nya tinggal diganti jadi 5x, terus dibagi sama turunannya. Nah, sangat gampang. Jadi di video ini kita sudah mempelajari 4 sifat dari integral tak tentu. Ini adalah latihan soal yang bisa kalian kerjakan. Soalnya berjumlah 12 nomor dan akan kita bahas di pertemuan kita selanjutnya. Dan terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.